Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Firmansyah dengan NIM akhir 185 dari kelas 2024 DKVF untuk tugas mata kuliah tinjauan visual. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang 11 jenis majas beserta contoh iklan produknya. Majas yang akan saya bahas yaitu ada majas asosiasi, kemudian majas alegori, ada majas metafora, ada majas sinestesia, ada majas personifikasi, ada majas paradoks, ada majas sinisme, ada majas ironi, ada majas sarkasme, dan juga ada majas litotes. Yang terakhir, majas hiperbola. Selain pengertiannya, saya juga akan menjelaskan mengapa iklan-iklan yang akan saya sertakan pada video kali ini termasuk ke dalam kategori masing-masing majas yang akan saya sebutkan. Yang pertama kita akan memulai dari majas asosiasi. Pengertiannya, majas asosiasi ini adalah majas yang membandingkan antara dua hal yang berbeda tetapi dianggap memiliki kesamaan dalam hal sifat. Contoh jika dimasukkan pada kalimat adalah seperti wajahnya cantik, seperti bulan purnama. Contoh iklannya yang saya contohkan adalah iklan marjan, yang dimana iklannya seperti ini. Hasil panen berlimpah dan dijaga. Pasukan hama datang untuk menjarah. Dengan segenap kekuatan, Dewi Sri melancarkan serangan pamungkas, mengusir kejahatan dan mengembalikan kedamaian. Marjan, rayakan kemenangan. Narasi pada video tersebut adalah minuman sirup yang digambarkan sangat menyegarkan seperti berada di tempat yang indah dan sejuk. Visual iklan sering menunjukkan suasana yang mewah, pantai atau oasis yang menenangkan. Iklan tersebut termasuk majas asosiasi karena membandingkan sebuah rasa segar dari sebuah minuman dengan suasana surga atau tempat yang sangat menyenangkan. Jadi penonton itu dibuat membayangkan bahwa meminum marjan akan memberikan kesegaran yang luar biasa. Kita beralih ke majas alegori. Menurut pengertiannya, majas alegori adalah majas yang menyampaikan pesan melalui simbol atau rangkaian cerita tertentu. Contoh kalimat dari majas ini adalah kehidupan adalah perjalanan menuju pelabuhan impian. Contoh iklan yang saya akan tampilkan adalah dari iklan Bank BCA. Seperti ini. Semangat berkarya karena kalian sesungguhnya sangat amat menginspirasi. Buat aku sendiri, berkembang itu kayaknya kita harus, bukan cuma satu atau dua orang. Dan di sini aku seneng banget lihat excited mereka bener-bener pengen berkembang untuk bisa jadi mereka pasti sukses. Karena menurut aku semuanya setara. Narasi pada video tersebut adalah di mana iklan BCA ini sering memperlihatkan perjalanan hidup seseorang dari kecil hingga menuju sukses. Dalam cerita tersebut terdapat perjuangan, harapan, dan proses dalam kehidupan. Iklan ini termasuk alegori karena kehidupan digambarkan sebagai perjalanan panjang menuju kesuksesan. Cerita dalam iklan menjadi simbol perjuangan hidup dari manusia. Kita lanjutkan ke majas yang berikutnya. Ada majas metafora. Pengertian dari majas metafora ini adalah majas yang membandingkan dua hal
secara langsung tanpa kata pembanding. Jadi langsung dibandingkan tapi tidak pakai kata pembanding. Contoh kalimatnya adalah dia adalah bintang kelas atau dia adalah juara kelas. Contoh iklan yang dapat saya tampilkan adalah contoh iklan dari kapal api yang seperti ini. Saatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Narasi pada video tersebut dalam iklan kapal api itu digambarkan sebagai sumber semangat hidup masyarakat Indonesia, terutama para pekerja. Iklan ini termasuk metafora karena kopi dianggap sebagai simbol energi dan semangat hidup. Jadi kopi tidak hanya sekedar minuman saja, tetapi digambarkan seperti kekuatan yang membangkitkan sebuah semangat. Majas yang berikutnya adalah majas sinestesia. Majas sinestesia ini memiliki pengertian majas yang menukarkan tanggapan antar indera atau sifat-sifat indrawi manusia itu ditukarkan. Seperti apa? Ada contoh kalimatnya, seperti kata-katanya terasa pedas di telinga. Contoh iklan yang dapat saya tunjukkan adalah sebuah iklan dari Indomie yang seperti ini. Sayang, nanti temenin belanja bulanan, beli baju, nge-gym. Akan kuhadapi dunia, tapi Indomie Jumbo dulu. Mau ke bulan. Indomie Jumbo dulu. Narasi pada video iklan tersebut menggambarkan sebuah visual mie sering dibuat sangat menggoda dengan warna yang menarik dan efek suara yang membuat penonton seolah dapat merasakan aromanya. Iklan ini termasuk sinestesia karena terjadi pertukaran indera. Aroma makanan seolah bisa dilihat, kemudian juga dapat dirasakan hanya melalui tampilan visual dari video, rata-rata promosi makanan. Kita lanjut ke majas yang berikutnya, ada majas personifikasi. Pengertian dari majas personifikasi ini adalah majas yang memberikan sifat manusia kepada benda mati, sifat manusia kepada benda mati. Contoh kalimatnya seperti apa? Seperti angin malam berbisik pelan. Contoh iklan yang dapat saya berikan adalah iklan dari Aqua, minuman mineral ya, yang seperti ini. Mendadak mudik pas lebaran sampai keringetan. Aqua dulu. Indahnya silaturahmi bikin haru. Tenangkan diri dan Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua. Berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu sambut hari raya, Aqua dulu. Narasi dari video tersebut adalah iklan Aqua itu, beberapa iklan Aqua ya. Air mineral digambarkan seperti teman yang selalu menemani aktivitas manusia untuk sehari-harinya. Iklan ini termasuk personifikasi karena benda mati itu air mineralnya ya, diberikan sifat seperti manusia yang bisa menemani dan memahami kebutuhan dari seseorang. Kita lanjutkan ke majas yang berikutnya, yaitu ada majas paradoks. Majas paradoks ini memiliki pengertian majas yang mengandung pertentangan tetapi memiliki makna tertentu. Jadi dia menentang tapi dia punya makna tertentu. Contoh kalimat yang bisa diambil dari majas ini adalah di tengah keramaian kota ia merasa kesepian. Contoh iklan yang saya dapatkan adalah iklan dari Gojek yang seperti ini. Oke, Bu. A few moments later. Bu, ini popoknya. Narasi dari video ini adalah ya, sebuah iklan Gojek sering menggambarkan kota-kota besar yang ramai dan sibuk, tetapi masyarakat tetap mengalami kesulitan tanpa bantuan teknologi. Iklan ini termasuk paradoks karena ada pertentangan antara keramaian kota dengan kesulitan hidup masyarakat yang modern. Dilanjutkan kita ke majas sinisme.
Majas sinisme ini punya pengertian majas sindiran. Dia menyindir secara langsung dengan nada yang meremehkan atau mengejek. Contoh kalimatnya, rajin sekali kamu, tugas saja tidak pernah dikerjakan. Itu merupakan sindiran. Contoh iklan yang saya dapatkan adalah dari Extra Joss yang seperti ini. Narasi dari iklan tersebut adalah iklan Extra Joss sering menyindir orang yang mudah lelah atau kurang semangat dalam bekerja. Iklan ini termasuk sinisme karena menggunakan sindiran yang langsung terhadap kondisi seseorang yang tidak berenergi alias lelah. Kita lanjut ke majas berikutnya, majas ironi. Di majas ironi ini memiliki pengertian sindiran yang halus dengan mengatakan sesuatu yang berlawanan dari kenyataan. Jadi sesuatu itu dinyatakan secara berlawanan dari kenyataan yang ada. Contoh kalimatnya adalah, bagus sekali tulisanmu sampai tidak bisa dibaca. Contoh iklan yang saya dapatkan adalah dari iklan Tokopedia yang seperti ini. Beberapa iklan Tokopedia menggunakan humor dan sindiran halus terhadap kebiasaan masyarakat yang suka ribet saat berbelanja. Iklan ini termasuk ironi karena menyampaikan kritik dengan cara lucu dan tidak langsung. Kita lanjutkan ke majas sarkasme. Majas sarkasme adalah majas sindiran yang kasar dan juga tajam. Contoh kalimatnya seperti otakmu dipakai atau tidak. Jadi dia kasar, itu sarkasme. Contoh iklan yang saya dapatkan ada di iklan mie sedap yang seperti ini. Bos, mie sedap goreng, resep baru. Jadi nggak ada yang baru nih? Ini bos, mie sedap goreng, resep baru. Ada yang mau nggak? Enggak bos. Mie sedap goreng baru. Mie-nya makin kenyang, bawang gorengnya makin crunchy. Bohong kalau bisa nolak mie sedap goreng baru. Soal rasa, lidah nggak bisa bohong. Beberapa iklan kompetitif mie sedap pernah menyindir produk pesaing secara cukup tajam untuk menunjukkan kualitas dari produknya. Iklan ini termasuk sarkasme karena sindirannya lebih keras dan terang-terangan dibanding ironi ataupun sinisme. Kita lanjutkan ke majas litotes. Majas litotes adalah majas yang merendahkan diri meskipun kenyataannya tidak demikian. Jadi merendahkan diri tapi kenyataannya tidak seperti itu. Contoh kalimatnya, silakan mampir di gubuk kami. Dan rata-rata orang yang merendah ya. Contoh iklan yang saya dapatkan adalah iklan teh botol sosro yang seperti ini. Keunikan negeri ini adalah menyaksikan ragam manusia ibu kota berkumpul. Mencicipi uniknya rasa di tepi sungai Musi. Mendengarkan alunan ombak dan semilir angin pantai Natsepa Maluku. Bersama nikmati indahnya Pulau Dewata. Meneguk keramahan lesehan Yogyakarta. Narasi dari video iklan itu adalah, teh botol sosro sering menampilkan kesan sederhana dan dekat dengan masyarakat yang biasa. Iklan ini termasuk litotes karena meskipun merupakan produk yang besar dan cukup terkenal, penyampaiannya tetap dibuat yang sederhana saja dan juga merayat. Lanjut ke majas berikutnya, yang terakhir majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang melebih-lebihkan sesuatu. Contoh kalimatnya adalah, tangisnya membanjiri seluruh rumah. Ini melebih-lebihkan. Contoh iklan yang saya dapatkan adalah iklan Roma. Yang seperti ini, punya narasi. Kayak zombie, waktunya Roma kelapa. Dari kelapa pilihan, gurihnya cocok buat celap-celup. Roma kelapa, celap-celup. Nikmat rasanya, lelah sore hari. Celap-celup, ceriakan suasana. Pasti Roma kelapa. Punya narasi iklan. Dalam iklan Roma, kebahagiaan keluarga sering digambarkan secara sangat berlebihan setelah menikmati produk dari Roma itu. Iklan ini termasuk hiperbola karena suasana bahagia dibuat sangat dramatis agar menarik perhatian penonton. Baik, itu tadi pembahasan mengenai 11 jenis majas beserta contoh iklan produknya.
Dari pembahasan ini kita dapat memahami bahwa majas tidak hanya digunakan dalam karya sastra, tetapi juga sangat sering digunakan dalam dunia periklanan untuk menarik perhatian masyarakat dan memperkuat pesan produk. Saya Raffi Firmansyah dari kelas 2024 DKVF mengucapkan terima kasih sudah menyimak video berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.